Hidup ini seringkali membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu hadir meski kita sibuk dengan dunia. Bahkan ketika hati terasa hampa, saat doa terasa kering, dan jiwa kehilangan arah, Allah tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu kita kembali mendekat dengan penuh kasih dan kesabaran. Sahabat, sebelum kita mulai, mari sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk dunia. Tarik napas dalam, rasakan hening, dan biarkan hati kita merenung. Sudahkah kita benar-benar dekat dengan Allah, atau justru semakin jauh karena sibuk dengan dunia? Kalau sahabat merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kita bisa terus sama-sama belajar, merenung, dan memperbaiki diri di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hampa meski dunia penuh warna? Pernahkah hati terasa mati, walau segala yang kita kejar sudah ada di genggaman? Pernahkah sujud menjadi sekadar gerakan, bukan lagi percakapan dengan Allah? Di titik itu, kita merasa Allah begitu jauh, padahal Dialah yang paling dekat. Dunia sibuk memikat kita dengan gemerlapnya, tapi hati mulai kehilangan arah. Kita terlalu larut dalam masalah, hingga lupa ada Zat yang maha menyelesaikan. Kita sibuk mencari jawaban di dunia, padahal kunci ada di langit. Namun, meski kita lalai, Allah tetap sabar menunggu kita pulang. Dia tidak pernah membenci hambanya, meski kita sering melupakannya. Inilah saatnya kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan kembali menyalakan cahaya iman yang sempat redup. Ada masa di mana hati terasa kosong, meski dunia begitu ramai. Kita mencari bahagia di luar, padahal sumbernya ada di dalam jiwa yang dekat dengan Allah. Ketika doa tidak lagi menggugah, mungkin karena hati terlalu sibuk mencintai dunia. Kita sering lupa, Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Dia. Dunia hanyalah persinggahan, tapi sering kita anggap sebagai rumah abadi. Hati mulai keras, bukan karena Allah meninggalkan, tapi karena kita menutup pintunya. Kita sibuk menghitung masalah tapi lupa menghitung nikmat. Kita terlalu khawatir tentang masa depan, padahal masa depan di genggaman Allah. Kita terlalu sedih dengan kegagalan, padahal Allah lebih tahu mana yang terbaik. Bahkan ketika kita berpaling, Allah tetap memberi rezeki tanpa henti. Bukankah itu tanda kasih sayang yang tidak pernah usai? Allah selalu hadir, bahkan dalam diamnya ada cinta yang menunggu kita sadar. Kita sering merasa sendiri, padahal malaikat mencatat setiap langkah kita. Kita merasa dunia menutup jalan, padahal Allah membuka pintu taubat setiap saat. Saat hati terasa mati, jangan menyerah, karena Allah bisa menghidupkannya kembali. Satu sujud yang ikhlas bisa mengubah kegelapan jadi cahaya. Satu zikir yang tulus bisa melembutkan hati yang keras. Satu doa yang jujur bisa mengetuk pintu rahmat Allah yang luas. Allah tidak pernah jauh, hanya kita yang menjauh. Maka, mari kita kembali sebelum hati benar-benar hilang arah. Hati bisa mati karena terlalu mencintai dunia. Hati itu seperti tanah. Bila terlalu lama kering tanpa hujan, ia akan retak, tandus, dan kehilangan kehidupan. Begitu pula hati kita. Jika ia tidak diberi siraman iman, lama-kelamaan ia akan keras. Dunia yang indah ini memang sering menipu. Ia tampak manis, padahal menyimpan racun yang halus. Kita berlari mengejar harta, jabatan, dan kesenangan, hingga lupa ada batas yang tak bisa dilampaui. Hati mulai sibuk menghitung keuntungan dunia, bukan lagi mengukur bekal akhirat. Kita bangun pagi demi pekerjaan, tapi lupa sujud subuh kepada Allah. Kita sibuk menyiapkan rencana hidup, tapi lalai menyiapkan jawaban ketika hidup ini ditutup. Padahal dunia hanyalah bayangan, ia ada, tapi fana. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa dunia ibarat tempat singgah seorang musafir. Namun kita sering memperlakukannya seperti rumah abadi. Inilah awal matinya hati, ketika cinta dunia lebih besar dari cinta pada Allah. Hati yang dulu lembut menjadi keras, karena tertutup debu ambisi dan kesibukan. Senyum masih terukir, tapi jiwa mulai terasa hampa. Bahagia masih kita cari, tapi tak pernah benar-benar kita temukan.
Semua karena hati mulai jauh dari cahayanya. Lalai dari zikir membuat jiwa kehilangan cahaya. Zikir itu seperti pelita. Ia menerangi hati yang gelap dan menuntun langkah yang bimbang. Namun ketika zikir terlupa, cahaya itu perlahan meredup. Hati tanpa zikir ibarat malam tanpa bulan, pekat dan menyesakkan. Kita mungkin masih hidup, tapi rasa hidup itu hilang. Mulut sibuk berbicara tentang dunia, tapi lupa menyebut nama Allah. Jari sibuk menggenggam gawai, tapi jarang menghitung tasbih. Pikiran sibuk merencanakan masa depan, tapi lupa merenungkan perjalanan ke akhirat. Tanpa zikir, hati menjadi liar. Ia mencari tempat bersandar, tapi salah arah. Dunia menawarkan banyak pelarian, tapi tak pernah memberi ketenangan. Zikir bukan sekadar ucapan, tapi getaran jiwa yang menghidupkan rasa. Ketika hati mulai redup, kembalilah dengan menyebut namanya. Allahu Akbar, bukan sekadar lafaz, tapi obat untuk jiwa yang gundah. Alhamdulillah, bukan sekadar kata, tapi kunci untuk membuka pintu syukur. Dengan zikir, hati yang mati bisa kembali bercahaya. Allah selalu hadir meski kita lalai. Kadang kita merasa sendirian, padahal Allah selalu hadir. Bahkan ketika kita lupa berdoa, Dia tetap memberi rezeki. Ketika kita lupa bersyukur, Dia tetap menjaga nafas dan jantung kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang sering meninggalkannya. Namun, kasih-Nya terlalu luas untuk membenci. Allah masih menutup aib kita, meski kita sering membuka dosa. Dia masih memberi kesempatan, meski kita sering mengabaikan panggilan sholat. Bukankah itu bukti cinta yang tiada tanding? Kadang kita hanya ingat Allah saat butuh, tapi Allah selalu ingat kita setiap detik. Jika Allah tidak hadir, apakah kita masih bisa bangun pagi hari ini? Jika Allah berpaling, mungkinkah kita bisa tersenyum saat ini? Betapa besar kasih-Nya, hingga tak terhitung nikmat-Nya. Kita hanya perlu berhenti sejenak untuk merasakan kehadiran-Nya lagi. Karena Allah selalu ada, meski kita sering pura-pura lupa. Masalah dunia bukan alasan untuk menjauh dari Allah. Dunia memang penuh ujian. Kadang kita merasa tak sanggup lagi melangkah. Masalah datang bertubi-tubi, membuat hati hampir menyerah. Namun masalah bukan alasan untuk menjauh dari Allah. Justru masalah adalah undangan agar kita mendekat kepadanya. Allah memberi masalah bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Setiap luka adalah cara Allah mengetuk hati yang lupa. Setiap kesedihan adalah cara Allah menurunkan rahmat. Kita sering salah mengira doa tidak dikabulkan. Padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Kita sering salah paham, mengira masalah tanda Allah tak peduli. Padahal justru masalah adalah tanda Allah sedang menguji cintanya hamba. Dunia tidak selalu mudah, tapi Allah selalu dekat. Jangan biarkan masalah menjauhkan kita darinya. Biarlah masalah menjadi alasan untuk semakin sujud di hadapannya. Taubat selalu terbuka, kapanpun kita ingin kembali. Ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, meski kita sering berulang kali mengetuknya dengan tangan yang kotor. Itulah pintu taubat. Allah tidak pernah menutup jalan kembali, bahkan untuk hamba yang sudah jauh berlari meninggalkannya. Meski kita jatuh dalam dosa, Allah masih membuka kesempatan untuk bangkit. Meski kita berkali-kali lalai, Allah tetap menunggu dengan sabar. Seakan-akan Allah berbisik lembut dalam hati. Kembalilah, aku masih di sini. Betapa luas rahmat Allah, hingga dosa sebesar gunung pun bisa diampuni bila taubat itu tulus. Rasulullah bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Lihatlah, Allah bukan hanya menerima, tapi menyambut dengan kegembiraan. Bukan sekadar memaafkan, tapi juga mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan. Maka tak ada alasan untuk menunda taubat, karena kita tidak tahu kapan usia akan berakhir. Kadang kita berpikir, dosaku terlalu banyak. Namun justru, Allah Maha Besar dalam mengampuni. Kadang kita merasa, aku malu untuk kembali. Namun Allah lebih malu bila menolak ampunan hamba yang kembali. Taubat adalah hadiah, bukan beban.
Ia adalah pelukan Allah yang tak pernah habis. Maka jangan tunggu esok, jangan tunggu tua, jangan tunggu waktu lapang. Kembalilah sekarang, karena Allah sedang menunggu dengan senyum kasih-Nya. Satu sujud bisa menghidupkan kembali hati yang kering. Sujud adalah bahasa hati yang paling jujur. Saat kening menyentuh bumi, itulah saat kita paling dekat dengan Allah. Hati yang kering bisa kembali basah hanya dengan satu sujud yang ikhlas. Bukan panjangnya doa, tapi ketulusan yang membuat langit terbuka. Kadang kita terlalu sibuk mencari penyelesaian, padahal jawaban ada di lantai sajadah. Dunia mungkin tidak mendengar tangis kita, tapi Allah mendengar setiap bisikan dalam sujud. Satu tetes air mata dalam sujud bisa lebih berharga daripada 1000 kata di luar doa. Sujud adalah pengakuan bahwa kita lemah, sementara Allah Maha Kuat. Dalam sujud, kita menyerahkan seluruh beban yang selama ini terasa menyesakan. Dalam sujud, hati yang keras mulai luluh, ego yang tinggi mulai runtuh. Rasulullah bersabda, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia bersujud. Maka jangan remehkan satu sujud. Ia bisa menjadi titik balik kehidupan. Ia bisa menyalakan kembali cahaya yang hampir padam di dalam jiwa. Bahkan jika hati terasa mati, sujud bisa menjadi detak baru yang menghidupkan. Karena dalam sujud, kita menemukan makna sejati. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Allah memberi nikmat meski kita sering lupa. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk menghitung nikmat Allah? Kita sering sibuk menghitung masalah, hingga lupa betapa banyak karunia yang sudah kita miliki. Nafas yang kita hirup adalah nikmat, tapi jarang kita syukuri. Mata yang bisa melihat cahaya pagi adalah hadiah, tapi sering kita abaikan. Tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa melangkah, itu semua rahmat yang terus mengalir tanpa henti. Bahkan ketika kita lupa berterima kasih, Allah tetap memberi. Bahkan ketika kita lalai dari salat, Allah tetap menjaga tubuh ini agar tetap hidup. Betapa sabarnya Allah menghadapi hamba yang sering melupakannya. Bayangkan, jika Allah menghitung kita sebagaimana kita menghitung nikmatnya, mungkin kita takkan sanggup berdiri hari ini. Allah memberi bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya tak terbatas. Bukankah Dia yang menurunkan hujan untuk bumi, meski manusia banyak yang kufur? Bukankah Dia yang memberi rezeki kepada setiap makhluk, bahkan yang tidak pernah menyebut namanya? Nikmat Allah tidak pernah berhenti, hanya kita yang sering menutup mata. Betapa malunya kita menikmati nikmat, tapi melupakan pemberinya. Maka marilah belajar bersyukur, karena syukur adalah kunci agar nikmat terus bertambah. Hati tenang hanya dengan mengingat Allah. Ada keresahan yang tidak bisa diobati oleh dunia. Ada gelisah yang tidak bisa disembuhkan oleh harta, jabatan, atau bahkan pelukan manusia. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu menemukan ketenangan. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Betapa indahnya janji ini, bahwa kedamaian bukan di luar diri kita, melainkan di dalam zikir kepadanya. Kita sering mencoba berbagai cara untuk menenangkan hati. Hiburan, perjalanan, bahkan belanja. Namun setelah semua itu, hati tetap kosong bila jauh dari Allah. Zikir bukan sekadar ucapan, tapi napas bagi ruh kita. Ia adalah obat untuk jiwa yang resah, penghapus gundah yang mengikat pikiran. Dalam setiap subhanallah ada ketundukan, dalam setiap alhamdulillah ada rasa syukur, dan dalam setiap Allahu Akbar ada kekuatan untuk bertahan. Bila hati terasa berat, duduklah sejenak, pejamkan mata, dan sebutlah namanya. Kau akan merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seakan seluruh beban dunia sedikit demi sedikit diangkat dari pundakmu. Hati yang tadinya gelisah mulai damai karena ia kembali kepada pemiliknya. Dan disitulah rahasia hidup. Ketenangan sejati hanya hadir ketika kita dekat dengan Allah. Dunia hanyalah persinggahan, akhirat tujuan abadi. Dunia ini sering terasa begitu nyata, begitu menggoda, hingga kita lupa bahwa ia hanya persinggahan.
Hidup di dunia ibarat seorang musafir yang berhenti sejenak di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Rasulullah mengingatkan kita, janganlah engkau menjadi orang asing, tapi jadilah musafir yang tahu arah tujuannya. Dunia memang indah, tapi keindahannya fana. Semua yang kita cintai di sini, harta, rumah, jabatan, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kita lahir tanpa apa-apa, dan akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun selain amal. Betapa banyak orang yang terjebak dalam fata morgana dunia, hingga lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang akhirat. Padahal akhirat bukan dongeng, ia adalah kepastian. Dunia ini hanyalah ladang, tempat kita menanam benih amal. Apa yang kita tabur di sini, itulah yang akan kita tuai di akhirat nanti. Jika kita hanya menanam cinta dunia, maka kita akan kehilangan segalanya di hari penghitungan. Namun jika kita menanam amal baik, akhirat akan menyambut kita dengan kebahagiaan abadi. Dunia hanya sebentar, akhirat selama-lamanya. Maka jangan biarkan sebentar ini melalaikan kita dari keabadian. Karena tujuan sejati kita bukan di sini, tapi di sisi Allah, di negeri yang kekal selamanya. Setelah kita menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan, maka langkah berikutnya adalah menenangkan hati dan menata arah kembali. Karena sejatinya, kita tidak diciptakan untuk menetap di dunia, tapi hanya lewat sebentar menuju negeri keabadian. Betapa banyak orang yang terjebak dalam gemerlap dunia, hingga lupa bahwa ajal bisa datang kapan saja. Padahal, Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Namun hati manusia sering tertipu seakan-akan dunia adalah segalanya. Dari sinilah hati mulai kering, mulai mati, karena ia tidak lagi disirami dengan iman. Cinta dunia yang berlebihan menjadi racun yang perlahan mematikan rasa cinta pada Allah. Kita sibuk dengan ambisi, hingga melupakan sujud. Kita sibuk menghitung harta, tapi lupa menghitung amal. Dunia yang harusnya menjadi jalan menuju Allah, malah menjauhkan kita darinya. Lalu apa yang bisa menghidupkan hati yang mati? Zikir, mengingat Allah, adalah pelita yang menerangi jiwa. Saat hati gelap, hanya cahaya zikir yang mampu menuntun kita pulang. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Subhanallah. Lafaz-lafaz ini sederhana, tapi menyimpan kekuatan besar. Ia mampu meruntuhkan kegelisahan yang kita simpan terlalu lama. Hati yang resah menemukan ketenangan hanya dengan mengingat Allah. Sebab tanpa zikir, hidup hanyalah perjalanan tanpa arah. Kita bisa berjalan, bahkan berlari, tapi sebenarnya sedang tersesat. Allah tidak ingin kita tersesat, maka Dia berikan zikir sebagai kompas. Zikir bukan sekadar ucapan, tapi ikatan cinta antara hamba dan Tuhannya. Betapa indahnya menyadari bahwa Allah selalu hadir meski kita lalai. Nafas ini, jantung yang berdetak, langkah yang masih bisa kita ayunkan, semua itu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita lupa bersyukur, Allah tetap memberi. Bahkan ketika kita meninggalkan salat, Allah masih menutup aib kita. Seandainya Allah membalas kita sesuai kelalaian kita, mungkin tak seorang pun bisa bertahan hidup. Tapi kasih Allah begitu luas, hingga dosa kita yang menggunung pun terasa kecil di hadapan rahmat-Nya. Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering menjauh. Allah tidak pernah lupa, kitalah yang sering pura-pura lupa. Namun setiap saat, Dia masih menunggu kita pulang. Menunggu dengan kesabaran yang tak mungkin dimiliki oleh siapapun selain Dia. Masalah dunia sering membuat kita merasa Allah jauh. Padahal, justru masalah adalah cara Allah mengetuk pintu hati kita. Setiap air mata adalah panggilan agar kita kembali sujud. Setiap luka adalah jalan agar kita mendekat, bukan menjauh. Dunia tidak pernah bisa lepas dari ujian, karena ia memang tempat ujian. Tapi Allah ingin kita lulus dengan tetap berpegang padanya. Jangan biarkan masalah menjauhkan kita dari Allah. Biarlah masalah menjadi alasan kita semakin dekat. Karena Allah adalah sebaik-baik tempat kita mengadu. Dia mendengar, bahkan sebelum kita berbicara. Dia tahu, bahkan sebelum kita meminta. Lalu,
ketika kita sadar sudah terlalu jauh, ada pintu yang selalu terbuka, pintu taubat. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan, bahkan untuk hamba yang kembali dengan dosa sebesar gunung. Satu taubat yang tulus bisa menghapus masa lalu yang kelam. Satu air mata dalam sujud bisa menjadi sebab Allah mengganti dosa dengan pahala. Taubat bukan hanya diterima, tapi disambut dengan kegembiraan oleh Allah. Maka, jangan menunggu esok, karena kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Kembalilah sekarang, sebelum hati benar-benar mati, karena Allah masih menunggu, dengan kasih yang tak pernah berkurang sedikit pun. Dunia hanyalah singgah sebentar, tapi taubat bisa menentukan abadi kita. Dan Allah, Sang Pemilik cinta sejati, selalu merentangkan tangannya menanti kita pulang. Sahabatku yang dirahmati Allah, perjalanan panjang yang telah kita renungkan bersama ini membawa kita pada satu titik kesadaran bahwa hidup hanyalah sebuah persinggahan. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada Allah. Semua yang kita miliki, harta, jabatan, kesehatan, keluarga, adalah titipan. Dan pada akhirnya, setiap titipan akan kembali kepada pemiliknya. Hidup seringkali terasa berat, penuh ujian, terkadang menyesakkan dada. Namun bukankah justru disitulah letak rahmat Allah? Dia mendidik kita dengan kesabaran, menguji kita dengan rasa syukur, dan menggiring kita agar senantiasa bergantung hanya kepadanya. Maka ketika engkau merasa lelah, jangan menyerah. Ketika engkau merasa sendiri, ingatlah Allah selalu dekat, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Mari kita akhiri perjalanan perenungan ini dengan hati yang lebih tenang, dengan jiwa yang lebih siap untuk menerima takdirnya. Sebab setiap detik hidup yang kita jalani, sejatinya adalah undangan untuk semakin dekat kepadanya. Jangan biarkan dunia yang fana ini membuat kita lupa arah pulang. Dan ketika akhirnya kita dipanggil, semoga Allah menyambut kita dengan senyuman kasih-Nya, menutup segala kekurangan kita dengan ampunan, dan mengganti setiap air mata kita dengan kebahagiaan yang abadi di surganya. Maka, wahai jiwa yang sedang mendengar dan merenung, tetaplah melangkah dengan ikhlas. Hidup ini singkat, tetapi bisa berarti panjang jika kita mengisinya dengan kebaikan. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik, karena seringkali Allah lebih mencintai langkah kecil yang tulus daripada rencana besar yang tak pernah terlaksana. Semoga kita semua dipertemukan kembali di tempat terbaik, di sisi Allah, bersama Rasulullah, dalam naungan rahmat yang tiada pernah berakhir. Sahabat semua, setelah begitu panjang kita merenungi tentang hidup, tentang hati, dan tentang perjalanan kita menuju Allah, kini saatnya kita menundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa, bukan karena kita merasa sudah cukup baik, tapi justru karena kita sadar begitu banyak kekurangan kita. Doa adalah cara kita kembali pulang, mengetuk pintu kasih sayangnya yang tak pernah tertutup. Jadi mari kita berdoa dengan hati yang lembut dan penuh harap kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami yang begitu banyak, baik yang kami sadari maupun yang tersembunyi. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jauhkan kami dari lalai, dan dekatkan kami dengan orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, limpahkan keberkahan dalam hidup kami. Jadikan setiap langkah kami sebagai jalan menuju ridha-Mu. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah, dan pertemukan kami kelak bersama Nabi-Mu tercinta di surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua yang sudah setia menyimak dan menemani perjalanan narasi ini sampai akhir. Semoga setiap untayan kata yang terucap dapat menjadi pengingat, penyejuk